Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Surlole dengan NIM 246111137. Kelas D, semester 1, mata kuliah konsep dasar PKNSD, Prodi PGSD, Fakultas FIP, Universitas Citra Bangsa. Berikut visi dan misi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, konsep warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah. Yang kedua, karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetisi warga negara. Sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berikut kompetensi dasar warga negara. Yang pertama, kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, menjalin kerjasama. Dan yang keenam, melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Selanjutnya, dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memperdayakan segala profesi yang dimilikinya serta diaktualisasikan dalam kehidupan real. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursi Sumat Atmaja 1998 meliputi yang pertama minat, yang kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat dorongan ingin menyelidiki, dan yang kelima dorongan ingin menemukan sendiri. Selanjutnya, warga negara yang partisipatif. Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Ada bentuk partisipasi menurut Koen Jarangingrat, yaitu yang pertama bentuk tenaga, yang kedua bentuk pikiran, dan yang ketiga bentuk materi. Berikutnya, warga negara yang bertanggung jawab. Menurut Ridwan Halim 1998 mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Menurut Purwacaraka 1998 mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau kewajibannya. Poin yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Poin yang kedua, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial di antara semua anggota masyarakat. Yang keempat, menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Poin yang ketiga, tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengeksploitasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
dan tidak dilakukan secara berlebihan. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Poin yang keempat, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berupa 1. Memahami, menghayati, dan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, membina kesetiakawanan sosial di antara sesama warga negara Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Selanjutnya, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama. Makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Landasan ideal negara kita Pancasila dengan tegas menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti seluruh bangsa Indonesia meyakini dengan benar kekuasaan dan keesaan Tuhan, pencipta dan pengurus seluruh penjuru alam beserta isinya ini. Yang berikut pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakini dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dan yang terakhir, pentingnya suatu toleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Toleransi agama, 2. Toleransi sosial. Sekian materi penjelasan tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.